adik-adik Sunday School Gerbang Pujian. Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap katakan amin. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran. Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Amin. Sekali lagi. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Haleluya. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya. Harus berani tampil beda. Itulah anak Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus cinta sama Tuhan sedalamnya hati kita, cinta sama Tuhan. I love you Jesus. Yuk kita nyanyikan bersama-sama Little Warrior. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep
in my heart. I love you, Jesus. Amen. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita harus selalu cinta sama Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak nanti bisa merema di dalam hati kita. Yuk kita nyanyikan firman Tuhan ada di hati. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Amin. Kita tetap buka firman Tuhan setiap hari. Buka Alkitab, lalu kita baca. Haleluya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, haleluya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Biarlah firman Tuhan terus berbuah di dalam hati kita. Haleluya adik-adik. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tadi kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu, kiranya dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kakak yang akan membawakan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom little warrior. Apa kabarnya adik-adik semua di rumah? Tetap semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, Kak Merlin hari ini akan membawakan tema tentang Dare to be different atau berani untuk menjadi berbeda. Nah, sebelum Kak Merlin bahas tentang tema itu, kita sama-sama mendengarkan kisah. Nah, adik-adik ada yang tahu siput? Binatang siput? Iya, yang jalannya sangat lambat. Iya, siput yang kecil yang jalannya sangat lambat itu. Nah, pada suatu hari ada lomba lari. Siput ini lomba lari, tetapi dengan binatang-binatang lain yang cepat, seperti kelinci, ada apa lagi? Ada kucing. Wah, pokoknya binatang-binatang yang jalannya cepet dah. Nah, kira-kira siput yang jalannya lambat banget itu bisa menang gak ya adik-adik? Duh, kayaknya kemungkinan besar kalah deh ya Kak Merlin ya. Tapi ketika perlombaan, siputnya jalannya tetap pelan. Dan dia sambil jalan, dia melihat binatang-binatang lain yang jalannya sangat cepat. Dengan percaya diri, mereka jalannya santai. Mereka tahu nih, wah, aku kan jalannya cepet, pasti menang duluan. Nah, tetap mereka jalannya santai. Tidak lama kemudian di tengah-tengah siput juga melihat, wah,
udah ada yang jalan cepet, mereka ada yang istirahat, duduk santai lagi. Tapi siput tetap berusaha, walaupun dia terkenal lamban, tapi dia tetap berusaha, jalan aja pelan-pelan, jalan pelan dengan konsisten dia jalan pelan-pelan sampai akhirnya tanpa disadari dia yang sampai duluan adik-adik. Wah, hebat ya. Padahal kita awalnya mikirnya siput pasti jalannya lamban, pasti kalah deh dibandingkan binatang-binatang lain yang cepat itu. Nah, tapi apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Walaupun siput dikenal sebagai binatang yang jalannya lamban, tapi kalau dia konsisten, dia berani untuk berpikir dia bisa menang, dia fokus pada tujuannya sampai finishnya, dia bisa adik-adik. Nah, dari cerita itu, cerita si siput, Kak Merlin mau tanya, ada yang tahu nggak adik-adik tokoh Alkitab yang berani juga untuk menjadi berbeda dibandingkan yang lain? Ada yang tahu adik-adik? Siapa nih tokoh Alkitab yang berani untuk menjadi berbeda? Siapa? Oh, Daniel. Iya, Daniel adik-adik. Wah, hebat nih adik-adik bisa jawab ya. Nah, Daniel ini kenapa sih bisa dibilang dare to be different? Karena apa adik-adik? Pada masa itu, Daniel dan teman-temannya hidupnya berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Berbedanya kayak gimana sih Kak Merlin? Nah, Daniel ini ketika di lingkungan sekitarnya ada yang menyembah patung, dia berani untuk menolak. Dia tidak mau menyembah patung. Juga pada saat ada perjamuan makan, di saat orang-orang senang-senang makan aja, nggak mikir apa-apa, yang penting makan aja happy-happy. Nah, Daniel dan teman-temannya berani untuk menolak tidak makan di perjamuan itu. Kenapa adik-adik tidak mau? Ya mungkin karena itu makanan sudah dipersembahkan, didoakan untuk dewa-dewa. Nah, Daniel berani untuk tidak mau makan, untuk menolak makanan itu di perjamuan itu. Nah, padahal kalau misalnya menolak untuk menyembah patung, menolak makanan di perjamuan, itu bisa dihukum adik-adik. Nah, hukumannya bahkan bisa lebih parahnya, bisa dihukum mati. Wah, resiko yang sangat besar ya adik-adik ya, untuk berani untuk menjadi berbeda, berkata tidak. Nah, adik-adik kita bisa contoh Daniel. Daniel berani untuk menjadi berbeda. Nah, dia malah memilih yang disukai Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dari keberanian Daniel dan teman-teman itu membuat mereka menerima berkat dan pertolongan dari Tuhan. Nah, adik-adik mau belajar untuk hidup berbeda? Dare to be different, berani untuk menjadi berbeda? Nah, berani untuk menjadi berbeda dalam melakukan firman Tuhan dan juga mematuhi semua firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan ketika didengar, dibaca, juga dilakukan adik-adik. Nah, adik-adik mau kan dapat berkat dan pertolongan dari Tuhan juga? Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik berani untuk menjadi berbeda, pasti Tuhan Yesus, papa, mama, teman-teman, dan guru bangga sama adik-adik semua. Nah, dare to be different. Ada yang bilang takut Kak, ntar dibilang aneh, ntar aku dibilang oh berani banget sih, ntar yang ada aku malah dianggap aneh Kak. Adik-adik jangan takut untuk menjadi berbeda, karena di firman Tuhan di Mazmur 5 ayat 13 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, adik-adik tidak usah takut selama melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Siapa yang mau berani untuk menjadi berbeda? Angkat tangannya. Wah, hebat adik-adik. Nah, dari cerita Daniel ini kita bisa belajar apa adik-adik? Kita bisa menyadari apa yang Tuhan kehendaki bisa saja berbeda dengan apa yang dunia hendaki. Jadi
apa yang sepertinya normal di dunia ini, mungkin beberapa itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dari cerita Daniel ini juga kita bisa belajar berani bersikap sesuai kehendak Tuhan walaupun berbeda dari dunia ini. Nah, adik-adik, gimana sih cara pertama, langkah pertama untuk berani menjadi berbeda? Nah, pertama kita baca firman Tuhan, kita lakukan sesuai firman Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi pasti Tuhan Yesus yang mampukan adik-adik. Semangat ya! Nah, untuk minggu ini ayat emasnya ada di Roma 12 ayat 2. Yaitu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, adik-adik di rumah dibaca terus ya ayat emas ini. Nah, kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Kita tutup mata, ambil sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan telinga dan hati Tuhan untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan Yesus untuk berani Tuhan menjadi berbeda Tuhan dengan orang-orang di dunia ini. Berani Tuhan bertindak dan berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami Tuhan setiap hari Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, untuk melakukan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin adik-adik. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu.